Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-6, ya, betul nggak? Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah, terutama perintah Allah Subhanahu wa taala menunaikan sholat isya berjamaah, yang insya Allah nanti setelah kultum ini kita lanjutkan melaksanakan sholat sunat tarawih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan atau yang kita kenal sholat tarawih, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita melangkah. Alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan selamanya kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Kita yang hari ini yang terus mengakui dan mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita umat Nabi yang penuh dosa, tiada lain kita hanya mengharapkan pertolongan Nabi nanti di yaumil akhir ketika kita dalam kesusahan. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Kita semua yang hadir hari ini pun mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa menuntaskan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum hanya kuliah 7 menit. Kalau saya kultum kuliah terserah antum. Bapak Ibu sekalian jamaah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, pahalanya dilipat gandakan. Tentunya kita akan berlomba-lomba mengerjakan atau melakukan kebaikan atau amal soleh. Perlu kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan yang dinamakan amal soleh itu ada 2. Jadi amal soleh terbagi berapa? 2. 1, amalan kebaikan. Amal apa, Pak? Amal kebaikan. Segala sesuatu yang bernilai positif, yang bernilai baik,
yang kita lakukan di bulan ini, bulan Ramadan, dan nanti pasca bulan Ramadan, itulah amal soleh. Infak, sedekah, ya. Kemudian apalagi? Menolong orang, mendoakan. Semua yang kita lakukan yang itu potensinya positif, amal baik, maka itulah amal soleh. Yang kedua, amal soleh bulan suci Ramadan ini adalah menahan diri. Kalau kita kaitkan dengan tujuan puasa bulan suci Ramadan yang tertera dalam firman Allah tadi surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu mencetak kita jadi orang yang takwa. Puasa itu menjadi kendaraan untuk kita jadi takwa dan mendapatkan predikat takwa itu tersendiri. Maka secara fikih puasa atau saum itu adalah al-imsaku. Al-imsaku artinya menahan. Menahan dari perkara yang membatalkan puasa, perkara yang bisa merusak pahala puasa, bahkan menahan dari perkara yang dapat merusak semangat kita berpuasa. Itu secara fikih nanti artinya al-imsak. Menahan diri. Dan menahan diri ini kaitannya dengan amal soleh. Menahan diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemikiran-pemikiran yang tidak baik, yang negatif, baik itu membenci, memfitnah, menghasut, atau ujaran-ujaran kebencian, maka kita harus bisa menahannya. Ketika kita bisa menahan itu semua, maka itulah amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, keburukan yang ada pada diri kita ini ada dua. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan, bulan di mana dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Bahkan setan-setan oleh Allah dibelenggu. Pertanyaannya, kalau setannya dibelenggu, kita masih bisa menyaksikan banyak orang yang masih melakukan kemaksiatan, bahkan orangnya itu berpuasa. Maka keburukan yang ada pada diri kita ini ada dua tadi. Yang pertama, keburukan itu datang dari luar diri kita. Yang di luar diri kita itu bisa ditangkal, bisa dihambat dengan cara berpuasa. Pun dengan demikian, yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang datang dari luar itu bisa dihambat ketika bulan puasa. Menahan diri kita dari segala apa yang menjadi keburukan datang, di antaranya adalah dioptimalkan dari bisikan-bisikan setan. Datang membisikkan. Ya. Setan itu kalau sudah membisikkan kepada kita, kadang kalau kita nggak kuat iman, terkadang masih puasa pun kita bisa melakukan yang tadi, keburukan. Apa contohnya? Masih banyak sekarang orang berpuasa, ngomongin orang tidak pernah berhenti. Curiga sama orang lain pun tak pernah terhenti. Bahkan kalau sekarang kita lihat di media sosial, ujaran kebencian masih ada. Padahal dia berpuasa. Maka nilai kesempurnaan pahala puasanya akan setengahnya hilang karena dia tidak bisa menahan diri. Yang kedua datang dari kita. Ini yang perlu kita perkuat. Namanya jihadun nafs. Jihadun nafsi ini nafsu atau ambisi
yang harus kita tahan. Kita manusia itu tidak pernah akan luput daripada nafsu, keinginan, ambisi. Ambisi pingin orang menjadi kaya. Segala sesuatu bisa dihalalkan, yang haram bisa jadi halal. Ambisi ingin terhormat, ambisi ingin jadi orang yang berkuasa. Ini ambisi semuanya hawa nafsu yang datang dari dalam diri kita. Maka puasa ini tujuannya untuk menahan diri, menjadi tameng, untuk kita menahan diri dari nafsu yang tidak baik. Maka ketika orang mampu menahan dirinya dari segala yang buruk datang menghampirinya, dia akan tangkal dengan mengendalikan nafsu itu kepada hal-hal yang lebih baik. Kata Rasulullah SAW, ambisi itu, keinginan itu, nafsu itu nggak akan hilang kecuali nafsu itu bisa terkendali dan diarahkan kepada kebaikan. Jadi fungsi puasa ini diantaranya adalah untuk menahan diri. Ya, dua diantaranya amal soleh yang bisa kita lakukan, melakukan kebaikan dan menahan diri dari segala yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, terutama yang ada pada diri kita. Bahkan kata Rasul, perang itu kalau perang melawan musuh membawa senjata itu perang masih kecil. Tapi perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita jadi orang puasanya yang puasa sukses. Sehingga bisa mengendalikan hawa nafsu ini kepada jalan yang baik-baik. Ucapannya baik, penglihatannya baik, pendengarannya baik, gerak tangan, langkah kakinya baik, dan seluruh anggota tubuh yang ada pada diri kita itu melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.